kita dapat berkumpul di tempat ini, semua itu karena kemurahan Tuhan dan kasih setia Tuhan kepada setiap kita. Kami mohon untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang bawa HP di silent ya. Biarlah ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini apapun yang menjadi permasalahan di dalam hidup setiap kita, Tuhan Yesus akan membebaskan dan memulihkan setiap kita. Kita mau ibadah pagi hari ini, biarlah ucapan syukur itu keluar dari setiap mulut kita. Biarlah puji-pujian keluar dari mulut kita. Biarlah hati yang gembira itu adalah obat yang manjur di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan, marilah kepadaku yang mati lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kami nikmati hari ini. Kami bisa bangun pagi, kami menikmati hari baru dan berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami dalam hari ini. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan lagi untuk bersekutu dengan Engkau. Dan pagi hari ini persekutuan yang indah yang kami bangun, Allah hadir tengah-tengah kami dan mengerjakan nafsu Tuhan di tengah-tengah kami pula. Terima kasih, kami berdoa, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Mari Engkau berkarya sepenuhnya di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menguruskan kami dan memakai kami dalam ibadah pagi hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, segala campur tangan kuasa roh jahat yang mencoba-coba menghalangi jalannya ibadah kami pada pagi, kami bersatu hati, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus bekerja dahsyat di tengah-tengah kami dari awal ibadah sampai akhirnya. Tuntun sertai jemaat Tuhan yang masih di jalan, biar sampai di sini dengan selamat. Kami bisa satukan hati kami untuk mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan ibadah kami pagi ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dari awal sampai akhir. Biar kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi salam. Kami undang untuk Bapak Ibu dan adik-adik sekalian untuk berdiri ya. Kita memuji Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan dan pujikan semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita pujikan bersama baik Tuhan dalam hidup saya.
kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita. Biarlah firman yang ditaburkan nanti boleh Tuhan berguna untuk kehidupan setiap kita. Kita pujikan, Kau sungguh indah tiada taranya.
kehadiran Tuhan, atas segala berkat kemurahan di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau saat ini Tuhan kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Bapa ibadah persembahan kami, puji-pujian kami Tuhan Yesus, sukacita kami yang pagi hari ini boleh kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, manis Kau dengar Tuhan, sehingga Bapa pujian kami ini Tuhan boleh menjadi pujian yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur semua, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami untuk pagi ini boleh ada di hadapan, boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, urapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga Tuhan apapun yang terucap dari hamba-Mu Tuhan Yesus boleh daripada Engkau, boleh bersumber daripada Engkau Tuhan. Begitu juga dengan kami, setiap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan pagi ini Tuhan Yesus, kami menserahkan hati kami Bapa. Tuhan, beri kami hati yang benar Tuhan untuk mendengarkan firman. Beri kami hati Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan benar Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi pelaku-pelaku. Jadikan firman-Mu ini Tuhan, kami boleh menjadikan firman ini menjadi pedoman hidup kami sepanjang kami menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami penuh dengan kelemahan Tuhan. Tapi oleh karena firman-Mu Bapa yang pagi ini kami akan boleh dengarkan Tuhan, kami boleh menjadi kuat untuk menjalani kehidupan kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kami Bapa. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Abanita, kami persanakan untuk hambanya. Shalom. Tuhan luar biasa. Hingga saat ini kita boleh dimampukan untuk melalui hari-hari kita. Puji Tuhan, saya mengharap kepada Bapak Ibu tidak bosan-bosan untuk mengikuti atau meneladani kisah daripada Rasul Paulus. Karena di sini kita melihat bahwa di dalam kehidupan Rasul Paulus itu banyak yang patut kita teladani, banyak yang patut kita contoh di dalam kehidupannya. Kita akan sama-sama membuka di dalam Alkitab kita Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, saya bacakan ayat 6 dan 7. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa Bapak Ibu ya. Di sini aktivitas Paulus selain kita sudah paham tentang bagaimana prestasi Rasul Paulus dia memiliki gelar yang banyak, dia adalah orang yang terpandang, orang yang sangat dihormati orang yang sangat terkenal di dalam segala bidangnya Di sini kita melihat tentang kegiatan aku penganiaya jemaat Tuhan, luar biasa Ayat selanjutnya tentang kebenaran dalam hukum dikatakan, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa. Bagaimana
bagaimana kalau sidang jemaat Sikinah Glory Medaeng tentang kebenaran firman Tuhan sepenuhnya aku taat dan aku lakukan. Tidak ada satupun yang tercecer. Hebat, luar biasa. Di sini kita perlu kagum, ya, tentang Rasul Paulus di dalam hal yang tidak baik, ya. Rasul Paulus berjuang begitu keras untuk mencapai itu, untuk memuaskan kehidupannya, untuk memuaskan hatinya. Tetapi kita lihat ayat selanjutnya, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Tuhan Yesus begitu mengasihi Rasul Paulus sehingga di saat Rasul Paulus begitu giat menganiaya sidang jemaat, Tuhan menangkap Rasul Paulus dengan caranya yang indah. Rasul Paulus dibuat buta selama 3 hari dan 3 malam. Apakah Rasul Paulus kecewa dan marah? Tidak. Di situ Rasul Paulus berdoa. Makanya kalau sidang jemaat Sikinah Glory dikasih masalah, jangan bilang Tuhan itu jahat. Aku sudah setia, aku sudah melayani. Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Padahal di dalam penderitaan atau masalah itu Tuhan punya rencana yang besar di dalam diri Paulus. Kemarin saya belanja, seorang bapak yang saya beli ikan, dia lagi motong-motong itu, ya. Pak, tolong Pak, itu pinggirnya dipotong rapi. Saya beli gurami. Iya Bu, ternyata meletik di matanya. Wah, dia kucuk-kucuk sampai lama gitu. Aduh Pak, maaf ya Pak ya, maaf ya Pak ya, saya yang salah. Enggak Bu, ini sudah pendek dipotong itu, jadi kena matanya. Sampai lama dikucuk-kucuk sampai bingung gitu. Bayangkan ya, itu ya lama tapi nggak sampai 5 menit. Saya bilang, Pak tolong Pak, coba Bapak tutup matanya, kata gitu. Ya, akhirnya juga nggak apa-apa juga ya. Tapi Bapak itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Di sini loh Rasul Paulus 3 hari 3 malam tidak bisa melihat. Dia harus meraba-raba, dia berjalan harus dituntun. Bagaimana penderitaan Rasul Paulus? Kita melihat bagaimana penderitaan pada saat tidak bisa melihat. Bayangkan cuma gini-gini kok. Ya. Tetapi di sini tidak mematahkan semangat Rasul Paulus. Dengan cara seperti itu, Tuhan menyelamatkan Rasul Paulus dari segala kejahatannya, dari segala penganiayaannya terhadap jemaat Tuhan. Tuhan mengirimkan seorang hambanya yang bernama Ananias, disuruh mendoakan Rasul Paulus, pergi ke jalan lurus. Ananias takut, Tuhan itu orang jahat. Jemaat Tuhan semua dianiaya, diseret tidak segan-segan, nggak perempuan, nggak laki-laki, sudah nggak ada hati, nggak ada belas kasihan. Rasul Paulus bangga bisa menganiaya sidang jemaat. Ananias ini takut. Dia adalah alat pilihanku, kata Tuhan. Dia adalah alat pilihanku. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ananias benar datang dan berdoa. Di situ Rasul Paulus mengalami mukjizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, seperti ada selaput yang terbuka dari matanya. Itulah sebabnya di ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dulu menjadi kebanggaan Rasul Paulus, apa yang dulu dikagumi Rasul Paulus, dia bangga karena dia adalah orang yang terpandang, orang yang terkenal, orang yang punya titel, orang yang bisa menganiaya jemaat. Dia bangga, dia puas. Kalau orang sudah nggak punya hati menganiaya,
orang itu senang, guyu-guyu, ya, bangga. Tetapi apa yang Rasul Paulus katakan? Setelah dia mengenal Kristus, semuanya itu menjadi kerugian bagi Rasul Paulus. Ternyata apa yang dicapai dulu dibandingkan dengan Yesus tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Pencapaian yang selama sekian tahun mungkin dia kejar, dia cari, di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Kata Paulus. Kemarin saya buka WA itu, saya tadi tak cari-cari lagi, lupa ya, enggak ketemu. Ada orang itu banyak titelnya, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14, ada yang 30, ada yang 80. Saya pikir orang ini dari lahir belajar sampai tua, ya, sampai memiliki titel sekian banyak, tapi yang dipakai cuma 8 yang 80. Ya. Pastinya orang ini akan bangga, ya, akan bangga dengan apa yang dia raih, akan apa yang dia capai, akan bangga. Demikian juga anak-anak muda yang saat ini masih mengejar prestasi, masih duduk di bangku studi. Kalau nanti mencapai sesuatu yang kalian inginkan, sampai sedikit pun ada kesombongan. Karena di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Tetapi setelah Rasul Paulus mengenal Tuhan, apa itu arti kesuksesan? Apa itu arti keberhasilan di dalam Tuhan? Di dalam ayat ini ya, mengatakan sungguh luar biasa. Kalau kita mau mempelajari di dalam kehidupan Rasul Paulus ya, kita akan banyak sesuatu yang kita dapatkan. Ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita melihat sebagian orang ya mengalami kesulitan untuk mengarahkan pandangannya ke depan dengan sepenuhnya, dengan segenap hati. Karena apa? Karena mereka masih mengingat masa-masa yang lalu, ya, sehingga sulit untuk fokus ke depan, sulit untuk melupakan masa-masa yang lalu. Itu memang benar. Kemarin tuh nggak tahu, saya buka-buka HP gitu ya, saya lihat foto adik saya, nangis saya. Rasanya itu kenapa yo? Nggak bisa melupakan gitu loh, nggak bisa melupakan. Tuhan, aku ini mau menyampaikan firman-Mu ini kena di dalam kehidupan saya, ya, memukul saya. Belum bisa melupakan, ya, tentang adik saya itu, karena dari kecil sama dengan saya, dan semua curhatannya itu kepada saya. Saya tahu bagaimana dia berjuang hidup itu, ya. Sehingga saya gimana ya, rasanya itu kayak nggak bisa melupakan itu. Dan firman Tuhan ini mengingatkan saya, menegur saya, ya. Di dalam ayat 13 pasal yang sama, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Saya percaya setiap kita punya masa lalu yang tidak sama, entah itu baik, entah itu buruk, ya. Kita pasti punya masa lalu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, ya, kalau kita selalu berputar-putar, ya, tinggal di dalam kesedihan, sehingga kita tidak bisa memandang ke depan, maka kita akan melihat masa depan kita itu menjadi suram. Itu yang saya dapatkan di dalam ayat ini. Tapi jujur ya, memang kita masih belajar. Saya pun masih belajar untuk melupakan masa-masa yang lalu saya. Tetapi Tuhan dengan tegas mengajar dan mendidik kita, ya. Masa lalu itu ya sia-sia, tidak ada manfaatnya,
ayat yang ke-14 ini ya saya ulangi, 13 bagian terakhir. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu yang dikerjakan Rasul Paulus. Semua ditinggalkan dan dilupakan, dia memandang ke depan, yaitu memandang Tuhan. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bukan hanya berjalan kemok-kemok, tetapi Rasul Paulus berlari-lari. Ini luar biasa. Sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna, itu perlu kita kejar. Banyak orang senang tinggal di masa yang lalu, tinggal tenggelam dalam dosa. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ya terus tetap seperti itu. Sekarang ini kita sudah memasuki tahun baru, bulan yang kedua, minggu yang kedua. Mari kita belajar memiliki suatu tindakan iman. Kita tinggalkan masa lalu yang buruk itu, dan kita akan bangkit memandang kepada Tuhan. Lebih baik kita mengarahkan diri, lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau orang yang jujur, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9 dikatakan, jikalau engkau mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil. Kadang-kadang kita kan gak pernah jujur, gak mau mengakui kekurangan kita, kesalahan kita, dosa kita. Kita senang berkecimpung di situ. Padahal dosa akan membawa akibat yang buruk dalam kehidupan kita. Hati-hati kalau kita masih terus tenggelam di dalam dosa. Ya, sekarang Tuhan belum, masih membiarkan, tetapi Tuhan cinta kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah kita meninggalkan dosa, kita hidup jujur, kita tinggalkan dosa itu. Kita lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lupakan kepahitan, dendam, kecewa yang pernah menggores hati kita. Hati yang pernah terluka, kita lupakan. Kita minta Tuhan membalut kehidupan kita, menjamah kita, memulihkan di dalam kehidupan kita. Kita akan berlari, tadi Rasul Paulus katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, mahkota yang tidak akan layu. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak pernah berhenti setelah dia mengenal Yesus. Apapun dia alami, ketelanjangan, kelaparan, kematian, tidak akan memisahkan Rasul Paulus kecuali maut. Itu yang menjadi motivasi Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak mengejar kesukaan duniawi ini, tetapi Rasul Paulus mengejar perkara-perkara yang di atas, yaitu kebenaran firman Tuhan. Berguna Bapak Ibu, berguna. Kalau kita mengejar perkara-perkara lahir sementara, kita mati bawa baju satu tok, gak dikai apa-apa, sia-sia. Apa yang kita capai, apa yang kita miliki, tidak ada artinya. Itulah sebabnya jangan berhenti untuk berbuat baik. Selagi Tuhan memberikan kesempatan, apapun yang dapat kita lakukan, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan ditunda. Tidak ada waktu lagi. Wah, aku tidak bisa, aku masih begini. Tidak ada kata yang tidak bisa. Kalau Rasul Paulus bisa, saya berdoa jemaat Sekina Glory bisa dan mampu. Amin. Itu harus ada dalam hati kita. Kalau kita katakan tidak bisa. Ini lucu Bapak Ibu. Orang tua saya belikan krep itu, tak suruh belajar. Kak iso gitu. Terus sampai 1 minggu saya sedih. Ya, uang yang pakai saya belanja tak belikan itu dengan harapan orang tua saya belajar. Tapi saya ngomel keras gitu. Tahu-tahu berdirinya gitu bisa.
tak kasih ini coba. Tahu-tahu itu berdiri gini nggak pakai pegangan. Loh, wong iso ngono lho. Ya, apa? Karena nggak ada kemauan, nggak ada keinginan. Kalau kehidupan kita nggak ada keinginan, kita selalu berdalih, aku nggak iso kok, aku nggak iso gitu. Karena apa? Nggak ada keinginan, nggak ada kemauan. Tetapi kalau hati kita itu ada kerentak, kita ada kemauan, Tuhan menyertai, Tuhan mampu untuk melakukan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar. Pasti sidang jemaat Sakinah Glory bisa. Pasti tidak akan tidak bisa. Karena apa? Karena keinginan yang kuat memberi motivasi terhadap dirinya. Katakan kalau Bapak Ibu mau coba, aku kok ayu nggak ada. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Dalam hal yang baik loh, jangan dalam hal yang buruk. Ucapan kita yang kita ucapkan pasti Tuhan tolong. Aku pasti diberkati sungguh. Nek dibilang aku Tuhan jahat, aku gak diberkati, aku dibuat loro, yang terjadilah seperti apa yang kita katakan. Oleh sebab itu mari kita memotivasi diri kita, ya, untuk kita selalu kuat, untuk kita selalu menang, untuk kita selalu bisa di dalam segala hal. Kemarin saya ngajari Bu Imelda itu bilang, saya mau usaha itu sembako sama air minum. Maaf Ibu ya, Ibu doa dulu. Ibu nggak apa-apa usaha seperti itu, tapi itu modalnya perlu banyak dan perlu lengkap. Jualan sembako itu perlu lengkap. Coba Ibu jualan nasi pecel aja, yang modalnya sedikit tapi nanti bisa laku. Kalau masak jangan banyak-banyak, sahurnya jangan aku nggak bisa masak, lo mateng ya tuh. Jangan sampai di sini perempuan ada yang tidak bisa masak. Ojo sampai suami ini dikai mangan pembantu ini top, kok jatuh cinta mbak pembantu ini. Ojo sampai suami makan di warung, nggak delok makanan nih, delok ibu sing dandan ayu itu loh. Dia kesitu karena ibu itu ayu. Hati-hati. Hal yang kecil yang tidak pernah kita pikirkan. Hati-hati. Hati-hati. Belajar. Boleh beli online belajar, tapi kita perempuan harus bisa masak. Anak saya itu sulit memasak. Engkau mesti iso masak. Iki lho belajar roh. Aku lihat di Facebookku loh, bojomu mbok kei mangan tuku terus. Aku bilang gitu. Bagus, aku bilang gitu. Kamu beli uang 100.000, orang 5 tidak akan cukup. Kamu masak uang 50.000 satu hari, orang 5 cukup. Betul Bapak Ibu. Perempuan harus cerdik, harus pintar. Tanya suami saya, pernah nggak kasih uang saya? No. Saya pernah minta sama Tuhan. Kalau saya baru minta baru dikasih. Tapi kenapa? Keluargaku selalu bisa makan. Saya belajar bagaimana mengelola uang ini. Saya ajari ponakan saya. Aku mengikuti mama. Aku beli ini, beli itu. Iya, jangan buat terus makan di luar. Boleh, nggak salah. Sekali-kali kita makan. Loh, saya sampai sekarang saya kepingin suami saya ngejak makan di luar. Maaf, saya nggak kepingin Bapak Ibu. Loh, tante tak enggak. Cuma kepingin. Suamiku kok nggak pernah ngajak jalan. Aduh, saya tuh bukan orang yang repot loh, sungguh. Saya tuh kalau makan tak pilih-pilih. Hati-hati apalagi sudah tua. Hati-hati. Tapi gak pernah ngajak saya tuh. Jangankan ke restoran, ke warung aja itu ada orangnya. Gak pernah. Iya betul, curhat. Biar maksudnya biar kebuka gitu. Biar kebuka. Saya ini bukan terus kalau tidak makan itu, ini sudah. Saya tuh sudah tua sadar. Kalau makan tak pilih-pilih, hati-hati. Makan hati-hati. Ya enggak mumpung, enggak aji mumpung enggak. Ya, itu. Jadi mari di sini kita banyak belajar lewat firman Tuhan ini, kita mau mengejar apa yang bermanfaat, mengejar apa yang berguna untuk kedepannya. Di dalam 1 Korintus pasal yang 2 Korintus ya. 2 Korintus 5
5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, ya, dan yang baru ini datang. Artinya, kalau kita dibaptis, ya, saya lupa itu orang ditenggelamkan di air, ya, dosanya dikubur, bangkit, lahir baru. Makanya kalau habis dibaptis dikatakan selamat ya, lahir baru, hidup baru. Ya. Jadi yang lama-lama itu sudah berlalu, yang tidak berguna itu kita buang. Kita buang jauh-jauh. Kita diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama ya belajar untuk mengarahkan pandangan kita ke depan. Kita akan terus maju di dalam Tuhan. Kita mau dibentuk, kita mau diproses. Kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan yang keras, jangan marah dan jangan sakit hati, karena itu baik untuk kita. Kalau kita dihina-bobokan, kita tidak bisa apa-apa. Kalau Bapak Ibu punya anak terus dimanja-manja, nggak pernah dikasih tugas, nggak pernah dikasih pekerjaan, kasihan nanti kalau tuannya tidak bisa lakukan apa-apa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Susu makanan untuk bayi, tetapi orang yang dewasa makan makanan yang keras, makan makanan yang kasar. Sudah mampu, orang tua makan lombok bisa, tapi kalau anak-anak belum bisa, ya. Jadi sidang jemaat di Sekina Glory Medaeng, ya, senang kalau firman Tuhan ini nggak pernah tegur, nggak pernah mengingatkan. Itu akan membahayakan di dalam rohani kita. Gak ada sinyalnya, gak ada rambu-rambunya, kok 12, ya. Tetapi firman Tuhan yang keras, firman Tuhan yang menegur kehidupan kita, itu baik untuk masa depan kita, baik untuk kedepannya. Kenapa? Karena kita akan hidup lebih bijaksana dan berhati-hati di dalam segala hal. Kita tidak menjadi orang yang ngawur, yang gegabah di dalam mengambil segala keputusan. Kita akan berhati-hati. Kita akan gunakan firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, mari kita terus melupakan segala apa yang di belakang kita. Kita akan terus maju bersama kepada Tuhan. Kita akan minta pertolongan kepada Bapa kita yang di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang berkuasa untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Puji Tuhan. Biarlah lewat renungan firman Tuhan ini nanti kita baca berulang-ulang, ya, supaya kita selalu ingat kalau kita masih tenggelam di masa lalu kita masih tinggal merasa nyaman dengan dosa yang kita lakukan. Kita baca ulang, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong Bapak Ibu sekalian, dan kita akan menjadi orang yang merdeka. Kita akan menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Kita bukan berjalan temok-temok terantangan, tetapi kita akan berlari dan berlari sampai kepada tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak Reson. Tuhan memberkati. Saya agak lupa, kita nyanyikan hidupku bukannya lagi.
lupa ingat ya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Biar firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Apa yang kami lakukan di luar Kristus, setelah kami mengenal Kristus, kami anggap semua itu rugi. Maka mulai hari ini kami mau belajar hidup di dalam Kristus. Kami mau melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Yang dulu kami lakukan di luar Kristus, kami buang dari kehidupan kami. Tapi yang kami jadikan pegangan hidup kami adalah firman Tuhan, kebenaran yang harus menjadi pedoman dan penuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan juga urapi kami semua dan berikan kami kemampuan supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita ikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan. Kita pujikan pujian tadi lagi, hidupku bukannya aku lagi. Bapak Ibu bisa lihat di warta gereja pagi ini. Mohon perhatian yang bertugas bisa mempersiapkan diri untuk pelayanan selama sepekan ini.
Nanti sore pada kumpul doa di rumah Bapak Dani. Pak Dani ya, Bapak Ibu, nanti sore. Untuk retreat Bapak Ibu terus bawa dalam doa supaya retreatnya terlaksana dengan lawatan dan pemulihan dari Tuhan. Kemudian untuk pendaftaran di Ibu Novi dan pembayaran biaya retreat di Ibu Sundari atau anak saya Angel. Untuk kelas pemuritan untuk baptis nanti dimulai jam 9. Kemarin saya mulai jam 10 agak kesiangan, anak-anak nunggu agak lama supaya langsung nanti pulang mulai jam 9 saja. Jadi ke sini pulang siap-siap makan dulu jam 9 mulai. Kemudian doakan untuk Mbak Dona, ini kemarin saya sudah ke rumah sakit, ya kondisinya masih lemah. Sebenarnya sudah dari hari apa itu ke rumah sakit, tapi dokternya suruh pulang, katanya belum apa-apa. Nah setelah pulang di rumah sakit, dari rumah sakit kondisinya lebih parah itu setelah sampai di rumah, karena sudah sampai rumah sakit disuruh pulang. Jadi Adik itu kondisinya sudah karena beberapa hari itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, Adik terus sakit lambung. Jadi kemarin masuk puji Tuhan, saya kemarin ke sana sudah bisa makan, ya, tapi masih lemas. Saya doakan supaya segera pulih. Yang kedua itu dia kondisi di rumah sakit, misal juga sakit, entah ini kayak saya lihat itu seperti Koko dulu. Saya pulang ke timur 1 bulan, dia sakit 1 bulan, saya pulang dia langsung sembuh. Jadi kayaknya seperti itu. Jadi mamanya di rumah sakit tapi kepikiran anaknya. Jadi saya bilang nggak apa-apa, itu biasa, anak-anak biasa, nggak usah terlalu deh. Ya itu. Kemudian Bapak Wakimin juga sudah pulang Bapak Ibu, tapi ya tidak 100% sembuh. Kondisinya masih seperti dulu, kalau siang nggak apa-apa, tapi kalau malam sesak Bapak Ibu. Terus bawa dalam doa. Kemudian Bapak Pur, Pak Pur ini terakhir tadi pagi telepon saya, ternyata sudah ketemu sakitnya, sakit prostat, dan sekarang dipasangkan kateter, tapi masih di rumah, masih perlu penanganan lagi. Apakah cukup dengan begitu terus dikasih obat sembuh atau nanti mau menjalani operasi? Bantu dalam doa. Ya itu saja. Ya doakan Selin Bapak Ibu, Selin dan sekolahnya ini ke Bali. Bapak Ibu doakan ini anak-anak, Bapak Ibu doakan rombongan anak-anak ini kurang pengawasan orang guru itu juga ya beresiko. Jadi Bapak Ibu doakan supaya perjalanan tur ke Bali kembali selamat dan tertolong. Baik, itu saja. Mari Bapak Ibu berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Biar Tuhan sempurnakan apa yang kami lakukan pagi ini, dan biar kami kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang akan mengadakan retreat tanggal 7 sampai 9 April. Kami berdoa pagi ini Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu supaya
ibadah retreat selama 3 hari benar-benar kami dibentuk Tuhan, sehingga kami pulang dari retreat kami benar-benar dipulihkan oleh Tuhan dan diubah dan dipakai Tuhan luar biasa di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk semua panitia yang bekerja, semua peserta yang hadir dalam acara retreat ini sama-sama dipakai Tuhan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati bangsa ini. Kami bersyukur untuk acara 1 abad NU di Sidoarjo boleh berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Kami bersyukur gereja Tuhan bisa mengambil bagian untuk lancarnya kegiatan ini, biar toleransi di antara umat beragama di Sidoarjo boleh terjaga dengan baik. Tuhan memberkati beberapa saudara kami yang sakit, perlu pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan jamah dan sembuhkan Bapak Pur, Bapak Wakimi, Ibu Dona, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa dan mujizat menyatakan supaya mereka sembuh oleh karena kuasa darah-Mu. Tuhan juga memulihkan kesehatan beberapa saudara kami. Tuhan pulihkan Koko Gideon, Ibu Ambarita, Ibu Hana Priyati. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Misal yang sakit sembuhkan karena kuasa darah-Mu. Kami tetap percayakan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang hari ini kami percaya kuasanya itu berlaku juga bagi kami. Dan dengan iman kami terima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih. Lindungi Selin dan rombongan dari sekolahnya yang sedang mengadakan tur ke Bali. Tuhan tolong sertai lindungi supaya selama di Bali mereka dipagari dilindungi Tuhan sampai pulang kembali ke Gresik selamat karena penyertaan Tuhan juga. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah kami, penolong kami yang setia. Engkau mengerjakan maksud Romo di tengah-tengah kami. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi ini dengan berbagai persoalan yang mereka bawa, kami sungguh percaya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu ada dan nyata. Tuhan, kerjakan rencana-Mu yang besar di tengah-tengah kami, di dalam setiap keluarga Kristen yang ada di keluarga Shekinah Glory. Tuhan, pakai satu persatu supaya kehidupan mereka semua menjadi Allah Tuhan. Di tangan Tuhan dipakai luar biasa, dan melalui hidup mereka menjadi saksi Kristus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami pertaruhkan seluruh permohonan dan doa syafaat kami pagi ini di dalam tangan kasih-Mu. Kami peralaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ulanglah, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kasih persekutuan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai pagi ini sampai selamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali kedua kali menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa berkat ini. Bapa, terima kasih. Bapa,